Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan ambil materi kita dari surat An-Nisa, dan kita sampai pada ayat yang ke-13. Baik. Sebelum kita ambil tafsir dan tadabburnya, kita akan ambil materi terjemahan. Di ayat 13 dan 14, kalau kita perhatikan sudah tidak ada garis bawah, menunjukkan insyaallah ta'ala sudah lewat. Kosakatanya sudah pernah dilewati semuanya. Baik. Kita mulai, bismillah, ayat 13. Tilka itulah. Kalau mudzakkar dzalika, kalau muannas tilka. Hududullah. Hudud, had, batasan Allah. Hudud jamak dari had, artinya batasan. Maksudnya adalah hukum-hukum Allah. Yang dimaksudkan hukum-hukum Allah dari ayat ini tentang apa kemarin? Waris. Jadi pertemuan yang lalu kita membahas tentang perkara ayat hukum, yaitu tentang waris. Dan ayat hukum atau perintah Allah yang berbicara tentang hukum disebut dengan hududullah, batasan-batasan Allah, maksudnya hukum-hukum Allah. Taib, tilka hududullah, ulangi, itulah batasan-batasan Allah. Maksudnya adalah hukum tentang waris. Wa man, siapa, yuti'illaha, yuti' mentaati Allah, wa rasulah, dan rasulnya. Ini namanya Pak jumlah syartiyah, jumlah syarat. Jika ada fi'il syarat, maka ada jawabu syarat, atau ada syarat, ada yang disyaratkan. Syaratnya may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Jawab syarat apa balasannya? Yudkhilhu, niscaya dia memasukkannya, yaitu dia Allah. Hu kembali kepada orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Sehingga secara terjemahan apa? Niscaya kelak
menjadi jawabus syarat. Taib, sekali lagi, wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu, niscaya ia memasukkannya atau kelak Allah memasukkannya, jannatin, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, ha kembali ke di bawahnya, ha kembali ke jannat, sahih, kembali kepada surga-surga, di bawahnya, di bawah surga-surga tadi, al-anhar, sungai-sungai. Jama' atau mufrad? Jama', ya, karena sungainya tidak hanya satu sungai, namun beberapa sungai. Khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya. Ha kembali ke surga. Wa dzalika, itulah, demikian itu. Apa itu, Pak? Dan itulah apa itu? Masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Dzalika, yang demikian itu, fauzul azim, kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar, sukses yang besar. Sukses yang besar itu apa? Masuk surga. Kalau masuk istana apa? Semu. Masuk yang lain itu semu. Masuk yang menang yang besar apa? Masuk surga. Sempurna. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Lanjut, wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wadzalika al-fawzul azim, kemenangan yang besar. Jadi menang yang sebenarnya menang, sukses yang sebenarnya sukses, apa itu, Pak? Masuk surga. Kalau masuk istana diundang. Lanjut, wa man, siapa, ya'sillaha, bermaksiat, mendurhakai, dari ya'si. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat, mendurhakai Allah dan Rasulnya. Lawannya taat apa? Maksiat. Wa yata'adda, yata'adda sudah pernah, melanggar atau melampaui batas. Melanggar atau melampaui batas. Hududahu, batasan-batasannya. Apa tadi? Maksudnya tadi batasan apa? Hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah. Baik, sama fi'il syarat, jumlah syartiyah. Jika ada fi'il syarat, maka ada jawabus syarat. Mana jawab syaratnya? Yudkhilhu,
yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, melanggar, melampaui batas dari batasan-batasannya, apa yang tidak beroleh? Yudkhilhu, niscaya kelak ia memasukkannya naron, api neraka, khalidan, kekal. Kalau tadi masuk surga khalidina, kalau masuk neraka khalidan. Apa bedanya? Sama-sama kekal. Apa bedanya? Yang satunya jamak, satunya mufrad. Apa bedanya? Setelah ini. Kita belum masuk tafsirnya. Tafsirnya habis ini, tafsirnya. Fiha, di dalamnya, di dalam neraka. Neraka mudzakkar atau muannas? Muannas. Sehingga menggunakan ha. Kenapa nar muannas? Karena berpasangan san. Walahu, baginya, bagi siapa? Bagi yang masuk neraka, kekal di dalamnya. Walahu, baginya adzabum muhin, siksa yang menghinakan. Wal'iyadu billah. Sempurna terakhir, wa may ya'sillaha wa rasulah, wa yata'adda hududah, melanggar, melampaui batasan-batasannya. Apa yang akan didapat? Yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabum muhin. Alhamdulillah. Nah, 2 ayat saja Pak ya. Ya. 1 ayat, 2 ayat. Kalau para sahabat kan 10 ayat Pak. Kan levelnya para sahabat. Kita 1 ayat, 2 ayat. Kalau panjang separuh ayat saja. Baik. Bentar Pak. Saya buka tafsirnya dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 13. Setelah Allah berbicara tentang perkara waris, dan ayat atau pokok ayat, tema yang berbicara tentang waris di antara adalah ayat yang kita bahas pada surat An-Nisa. Jadi apa? Ashabul furud, orang-orang yang mereka pasti mendapatkan waris. Di antaranya ayat yang menegaskan hal itu adalah yang ada pada pembukaan surat An-Nisa. Setelah Allah berbicara tentang masing-masing orang mendapatkan hak warisnya, anak, bapak, saudara, maka setelahnya Allah tutup dengan perkara waris, peninggalan waris dari seorang kalalah. Jadi setelah Allah berbicara tentang haknya orang lemah itu anak yatim, kemudian perempuan. Di antara tentang haknya seorang perempuan adalah waris, di mana dulu orang-orang jahiliyah itu tidak memberikan bagian kepada mereka.
Sebagaimana dalam kisahnya Sa'ad ketika meninggal di perang Uhud, semuanya diambil oleh saudaranya, hingga akhirnya istrinya datang kepada Rasulullah dan mengadukan, ya Rasulullah, sesungguhnya Sa'ad wafat di perang Uhud, meninggalkan 2 anak perempuan kemudian dan aku sebagai istrinya, dan semua warisannya diambil oleh pamannya, saudaranya. Akhirnya Rasulullah SAW mendatanginya dan memerintahkan untuk memberikan kepada istrinya dan 2 anak perempuannya sulusan, kemudian kepada istrinya sumun 2/3 dan 1/8. Setelah Allah berbicara tentang perkara waris dari anak, istri, suami, terakhir dari pembagian waris Allah berbicara tentang kalalah. Apa kemarin kalalah? Seseorang yang meninggal dan sudah tidak memiliki seorang ayah atau tidak memiliki kedua orang tua, sudah meninggal, dan tidak juga memiliki seorang anak. Mungkin seseorang meninggal nggak ada ahli warisnya. Siapa yang langsung dari orang terdekatnya, yaitu bapak, kedua orang tuanya dan anaknya. Di antara hal menarik yang dibahas oleh para ulama tafsir, kenapa setelah tentang pembagian waris ditutup dengan seorang yang keadaannya kalalah, orang yang sudah nggak ada orang tua, nggak punya anak. Dan bahkan di ayat terakhir dari surat An-Nisa Allah mendatangkan ayat lagi tentang kalalah. Jadi ayat kalalah termasuk ayat yang dibuka di surat An-Nisa, dan nanti terakhir dari surat An-Nisa tentang kalalah lagi. Dan kalalah orang yang sudah tidak memiliki kedua orang tua dan tidak memiliki anak. Apa pesannya? Bahwasanya kehidupan kita semuanya kelak nanti akan berakhir seorang diri. Sampai ketika menegaskan tentang perkara waris, terakhir Allah tutup dengan kalalah. Dan surat An-Nisa terakhirnya tentang kalalah kembali lagi, menegaskan kepada kita sesungguhnya kehidupan, berbicara tentang kehidupan, perjalanan hidup kita, kelak kita nanti akan kembali seorang diri dan mempertanggungjawabkan amalan yang kita bawa. Sehingga berbicara tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Beliau menegaskan yatba'ul mayyita salasatun. Seorang mayit kelak nanti akan diiringi 3 golongan. 3 orang, 3 golongan. Siapakah 3 golongan ini? Ahluhu wa amaluhu wa maluhu. Ketika dia wafat akan diiringi, diikuti oleh keluarganya, amalnya dan hartanya. Ketika sudah dihantarkan ke liang lahatnya, kemudian dikuburkannya, yarji'u thnani wa yabqa wahid. Yarji' pulang kembali, isnani 2. Siapa? Hartanya dan keluarganya. Keluarga itu mencakup suami atau istri atau anak-anak. Sesayang, secinta-cintanya seorang istri kepada suaminya, kalau suaminya sudah dikubur, tetap di samping kuburan itu pulang. Secinta-cintanya seorang istri nih, ketika dia ikut menghantarkan, menghantarkan ke liang kuburnya. Secinta-cintanya seorang istri, kalau sudah dikuburkan suaminya, tetap di kuburan atau pulang? Kenapa? Kan cinta katanya.
Ya sudah, sekarang saya balik dah. Sekarang saya balik. Sesayang-sayangnya, sesetia-setianya seorang lelaki nih Pak, suami. Istrinya meninggal, tetap menanti di kuburan atau pulang? Loh, belum saja kering Pak, nunggu kering dulu Pak. Kalau jawabannya ibu-ibu kan pulang kan, nggak menyebutkan nikah lagi Pak. Tapi kalau bapak-bapak langsung kawin ya. Masya Allah Pak. Memang beda Pak ya. Tuh Bu, dengerin Bu. Kembali ke hadisnya. Yarji'u tsnani, yang duanya pulang, kembali lagi, hartanya dan keluarganya. Hartanya menjadi warisan, keluarganya kembali. Mungkin sehari masih sedih menangis, sepekan masih sedih menangis, sebulan mulai ketawa, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tinggal anak soleh yang tetap setia dalam doanya. Itulah sabda Rasulullah SAW, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya yang sudah wafat. Jadi tidak ada yang paling setia dari apa yang kita tinggalkan kecuali anak soleh. Apa tanda bukti anak soleh? Yad'ulah, anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka jika ada anak tidak mendoakan kedua orang tuanya, bukan anak soleh. Dan orang kalau punya nama soleh Pak, paling aman dah pokoknya. Orang kalau punya nama soleh itu paling aman. Kenapa? Meskipun nakal tetap dipanggil Pak Soleh. Meskipun dia seorang yang nakal, gak mungkin dipanggil yang lain. Pasti apa? Pak Soleh. Padahal dia nakal sekali. Maka anak soleh luar biasa. Waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Lanjutan hadisnya, wa yabqa wahid, dan tinggal satu yang tetap akan mendampinginya di alam kuburnya, tinggal satu. Apa itu? Amaluhu, amal solehnya. Jadi siapakah yang paling setia dengan kita dalam kubur kita? Amal soleh. Dan amal solehnya dalam hadis riwayat Al-Barra bin Azib, kelak nanti menjelma seseorang yang sangat rupawan, baunya harum, dipandang itu menyenangkan. Dia di alam kuburnya seorang diri, tiba-tiba ada seseorang yang rupawan, baunya harum, dipandang itu menyenangkan. Ditanya, siapa dirimu? Maka dia mengatakan, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu. Sehingga di kuburan itu gak sendirian, ada temannya. Siapa? Amal soleh. Maka pada ayat waris, Allah tutup dengan kalalah, untuk memberitahukan kepada kita akhir dari kehidupan seseorang dari kita semuanya adalah nihayatu kulli ahad binafsihi la bighairihi. Akhir kehidupan setiap orang dari kita adalah dengan dirinya dan tidak dengan yang lainnya. La akibalah ba'dah, tidak ada setelahnya dari manusia yang bersama kita. Jangankan setelah mati Pak, terkadang sebelum wafat saja ya masing-masing seorang diri. Dulunya rame, sekarang sudah masing-masing membina keluarga. Akhirnya di rumah tinggal berdua dulu lah Bu, berdua dulu. Setelah berdua dalam perjalanan waktu, pasti apa? Salah satunya, kalau enggak istri dulu, suami dulu. Biasanya siapa duluan Pak? Mas
Duluan masuk surga siapa? Bapaknya apa istrinya dulu? Tidak ada yang tahu kehidupan. Tidak ada yang tahu. Bisa saja ya. Taib. Setelah tentang kalalah, ini ayat waris aututup dengan kalalah. Setelah kalalah, Allah berbicara tentang balasan. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Maksudnya adalah perintah Allah dalam perkara waris. Waris sudah Allah tentukan batasan-batasannya, nisabnya, nasibnya, bagiannya sudah Allah tentukan. Yang setiap kita wajib al-wuquf ma'aha, berhenti memperhatikan batasan-batasan itu. Dan jika berbicara tentang batasan, maka jangan dilanggar. Ketika disebutkan perkara kewajiban, maka Allah menyebutkan jangan dilanggar. Tapi ketika menyebutkan tentang perkara haram, Allah mengatakan jangan didekati. Dan ini apa yang Allah gunakan dalam Quran. Ketika Allah menegaskan tentang perintah, batasan, jangan dilanggar, jangan melampaui batas. Ketika berbicara tentang perkara haram, jangan didekati, agak menjauh. Kalau sudah tahu ini adalah haram, maka apa? Jangan mendekat, tapi agak menjauh. Sebagaimana ketika Allah menegaskan kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, semuanya diperbolehkan di surga kecuali syajaratul khuld. Maka Allah mengatakan fala taqrabuha, jangan mendekati yang satu ini, yang haram ini. Di dalam perkara larangan jangan mendekat. Dalam perkara perintah jangan melampaui batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Daruqutni, dari Abu Tha'labah Al-Khushani, Jurthum ibnu Nashir radhiyallahu an. Beliau menegaskan, innallaha farada faraid fala tudayyuha. Sesungguhnya Allah telah menetapkan faridah, kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan, dan Allah telah memberikan batasan-batasan, fala ta'taduha, jangan melampaui batas, melanggarnya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah juga mengharamkan sesuatu, maka janganlah engkau melanggarnya. Wasakata an asya'a, dan Allah juga mendiamkan perkara. Tidak semua yang tidak ada nasnya itu boleh. Dilihat dulu kiasnya, ilatnya sama atau tidak. Jika sama, maka diikut sertakan. Contohnya minuman yang namanya apa Pak? Minuman cap orang tua. Kalau khamar kan jelas, sesungguhnya Allah mengharamkan khamar. Kalau minuman cap orang tua kan nggak jelas. Yang diharamkan khamar, bukan cap orang tua. Namun ternyata ilatnya sama. Apa itu? Sama-sama memabukkan, maka diikut sertakan. Itulah apa? Qiyas. Karena ilatnya sama, hasilnya itu sama, meskipun beda nama. Namun ada perkara-perkara yang tidak ditegaskan secara nasnya, tidak ada nasnya, diamkan. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Allah Rasul mengatakan,
wasakata an asya'a, dan Allah mendiamkan perkara tertentu, rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian. Maksudnya apa? Boleh. Rahmat. Waironisyan, yang itu bukan Allah lupa, gak ngasih hukum, enggak. Fala tabhasu anha, tidak perlu dicari-cari, tidak perlu bertanya-tanya kenapa belum ditegaskan, kenapa belum disebutkan. Enggak, Allah mendiamkan, berarti Allah perbolehkan, selama ilatnya tidak sama dengan sumbernya. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Setelah Allah berbicara tentang perkara waris, dan sebelumnya juga Allah berbicara masalah wasiat, maka semuanya sudah Allah kasih batasan. Dan As-Sa'di memberikan tambahan penjelasan. Di antara bentuk menjaga batasan-batasan Allah, dengan tidak melampaui batas. Allah sudah kasih batasannya, jangan dilampaui. Di antaranya beliau menyebutkan tentang perkara wasiat. Ahli waris itu sudah punya bagiannya, maka jangan sampai ahli waris ini diberikan wasiat, karena ini apa? Melampaui pembagian yang dikasih. Dia sudah punya bagiannya, jangan dikasih lebih daripada bagiannya. Di antaranya dalam perkara wasiat. Dan Rasulullah SAW bersabda, la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Wasiat itu hanya berlaku kepada orang di luar ahli waris. Kalau ingin memberi hibah sebelum wafat, punya 3 anak, udah dibagi rata sejak dia masih hidup, hibah. Namun jika sudah meninggal, satunya apa? Waris. Meskipun dia menulis wasiat, rumah yang satu buat anak yang pertama, baru dibagi warisnya, maka meskipun dia wasiat, tidak dilaksanakan wasiatnya. Kenapa? Karena melanggar ketentuan Allah, meskipun dia pemilik hartanya. Karena ketaatan Allah lebih didahulukan. Karena memberikan wasiat kepada ahli waris mendolimi hak yang lain. Maka barang siapa yang mentaati Allah dalam perkara waris, dan dalam perkara waris dikaitkan dengan surga neraka, menegaskan tentang besarnya perintah Allah dalam perkara waris. Waris ini harus dibagikan, waris ini harus dibagikan sesuai dengan bagiannya, waris ini harus dijaga. Ini diantara bentuk kita menjaga batasan-batasan Allah. Yang membagi warisan sesuai dengan ketentuan Allah, ini diantara termasuk kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang membagikan waris sesuai dengan bagiannya yang telah Allah tentukan, dan itu termasuk ketaatan kepada Allah. Maka siapa yang taat kepada Allah, wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, As-Sa'di mengatakan bimtisali amrihima, dengan menjalankan perintah keduanya, khususnya dalam ayat ini adalah perkara waris. Dan di antara perintah a'dhamuhu ta'atahuma fit tauhid, yang paling agung dalam perintah dalam mentaati Allah dan Rasulnya adalah perkara tauhid.
Tsummal awamir ala ikhtilafi darajatiha, kemudian perintah-perintah sesuai dengan tahapan dan kedudukannya. Perintah yang paling tinggi dan yang utama adalah perkara tauhid. Maka ketika seorang bertauhid, dia telah mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian setelahnya perintah-perintah sesuai dengan kedudukannya. Contohnya, setelah seorang itu menjadi orang yang muslim, kewajiban setelahnya rukun-rukun Islam, syahadat, sholat. Setelahnya zakat. Setelahnya puasa. Yang terakhir haji bagi yang mampu. Ini adalah kewajiban-kewajiban Allah. Setelah mentaati Allah dalam perkara tauhid, ini yang paling utama dan tinggi. Setelahnya perintah-perintah setelahnya sesuai dengan kedudukannya. Setelah tauhid, sholat. Karena sholat untuk menggugurkannya itu sangat-sangat kecil sebabnya. Semua orang ketika sudah balik wajib sholat, kecuali siapa yang boleh gak sholat? Yang boleh gak sholat siapa? Anak kecil yang belum balik. Kedua, hilang akal. Jadi kalau pingin gak sholat, ada syaratnya, hilang akal. Kemudian yang ketiga, an-naim hatta yastayqin, orang yang tertidur sampai dia bangun. Jadi kalau mau gak sholat, tidur. Ya, kalau tidurnya terus menerus kebablas, innalillah. An-naim hatta yastayqin, orang yang tidur sampai dia bangun. As-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai balik. Ketiga, al-majnun hatta ya'qil, orang gila sampai dia berakal. Maka jika dia masih kecil, belum balik, masih gila, masih tidur, tidak wajib sholat. Maka orang yang enggak sholat, orang yang gila. Orang yang enggak sholat adalah orang yang gila, atau masih kecil, atau yang sedang tidur. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, apa balasannya? Semua yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan. Jika ada seorang hamba, ada perintah dijalankan, dan dalam perintah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ada larangan ditinggalkan, ada larangan dia jauhkan dirinya, menjauh darinya. Apa balasannya? Yudkhilhu jannat, Allah akan masukkan ke dalam surga-surga. Allah tidak menyebutkan satu surga, minimalnya dapat 2 kapling gitu. Minimalnya kita nanti masuk surga dapat 2 kafling. Jadi aman Pak, nggak dapat di dunia 2 kafling, dapat di akhirat. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbi jannatan. Waliman khafa, dan siapa yang takut, khafa maqama rabbi, kebesaran Rabbnya. Dan orang yang takut kebesaran Rabbnya diantara dengan menjaga batasan-batasannya, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Bagi siapakah yang takut kepada Allah, apa yang dapat? Jannatani, 2 surga. Jadi, kalau di dunia nggak punya 2 rumah di Bekasi sama di Bogor, tenang Pak, masih ada harapan di akhirat. Jannatan, 2 surga. Itu jika disebutkan surga, itu tidak hanya surganya saja, semuanya yang terkandung dalamnya, istananya, bidadarinya, anak-anaknya, kebunnya, sungainya. Istananya saja, satu orang punya istana, mulkan kabira, na'ima wa mulkan kabira, Al-Mudaththir. Istananya saja sejauh mata memandang. Kalau punya istana, luasnya sejauh mata memandang,
Kira-kira luasnya berapa, Pak? Coba keluar gitu kan, sejauh mata memandang. Kira-kira luasnya berapa? Kalau kita memandang yang sejauh mata kita memandang itu berapa luasnya, Pak? Tergantung Ustaz. Kalau matanya masih sehat, luas. Kalau sudah pendek nih. Sejauh mata memandang itu istananya, Pak. Maka menyebutkan yudkhilhu jannat, Allah masukkannya ke dalam surga-surga. Tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa tujuan Allah ketika menyebutkan surga itu dirincikan? Surganya itu ada sungainya. Enggak cuma itu, ada bidadarinya, Pak. Enggak cuma itu. Sungai itu enggak satu, anhar, sungai-sungai. Ada sungai susu, sungai madu, sungai khamar, sungai air jernih. Dan sungainya bisa diarahkan terserah. Tahun ini sungainya saya ini di depan rumah. Tahun depan saya pingin sungainya masuk ke dalam rumah. Bukan banjir, Pak, ini, Pak. Sungainya mengalir. Jadi kalau sungainya masuk ke dalam rumah, ingat-ingat saja, Pak, tajri min tahtiyal anhar. Surga dunia, Ibu. Coba bayangkan, indahnya seperti apa, Pak? Sungai masuk ke dalam rumah. Bukan banjir, ibu-ibu, ya. Bukan. Sungai beneran, ya. Bisa diarahkan kemana saja. Seperti apa indahnya. Dan apa tujuan Allah itu, Pak? Merincikan kenikmatan agar semakin rindu. Kayak kita dikasih tahu, Pak, ada tempat bagus banget. Tempatnya bagus, kita bisa lihat sunrise, sunset. Gak cuma itu, makanannya pun enak, minumannya pun jos, mantap. Kira-kira semakin pengen kesana gak? Iya, kenapa? Semakin rinci. Bahkan gorengannya saja, Masya Allah, sekali gigit itu 7 rasa. Ini contoh, Pak. Maka, Pak, semakin dirincikan kita semakin pingin. Gimana? Sudah pingin masuk surga? Sudah pingin belum? Sudah pingin? Biasanya kalau di surga kayak gini dorong-dorongan, kamu aja, kamu aja. Enggak cuma itu, Pak. Lebih hebatnya lagi, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Kalau kita di hotel kan harus bayar, Pak. Mau kekal semakin besar bayarnya. Ini apa? Di surga enggak, selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Dan jika seseorang masuk surga tidak pernah bosan. Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi, la yabghuna anha hiwala. Kalau sudah di surga, sudah mager dalam surga, Bu, enggak mau pindah. Kita aja di dunia kalau sudah nyaman, tenang di pojokan, suruh pindah mau enggak, Pak? Ibu-ibu kalau sudah mager di pojokan sambil ngeteh, sambil makan nyantai, disuruh minggir mau enggak, Bu? Aduh, udah mager, Ustaz, udah. Di surga pun demikian, Pak. Saking nikmatnya, la yabghuna anha hiwala, enggak mau pindah pokoknya. Kenapa? Sudah nikmat, kekal selama-lamanya. Dan itulah, Pak, bertambahnya nikmat demi kenikmatan di surga ketika kekal. Seperti yang pernah kita sebutkan sebelumnya. Kematian itu hanya di mana? Kematian itu hanya terjadi di mana? Di dunia. Di surga, zatnya kematian sudah sembelih. Kematian diserupakan seperti apa? Yang kita pernah sebutkan hadisnya, domba yang bercorak. Kemudian diangkat di tengah-tengah penghuni surga dan neraka.
Semuanya langsung melongo. Kemudian ditanyakan kepada penghuni surga dan neraka, tahukah kalian ini? Semua serentak mengatakan, iya kami mengetahui. Itu adalah datnya kematian yang diserupakan seekor domba yang bercorak. Setelah mereka sudah menyadari dan sudah tahu, disembelih. Dombanya disembelih, datnya kematian disembelih. Kemudian dikatakan kepada penghuni surga, khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kekal sejak hari ini dan tidak ada kematian setelahnya. Maka bertambah kegembiraan penghuni surga. Demikian pula disebutkan kepada penghuni neraka, ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penghuni neraka, kekal selama-lamanya, enggak ada kematian setelahnya. Bertambah kesengsaraan di neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kalau sudah masuk surga, kalau sudah selamat dari api neraka, kemudian masuk surga, apa ini, Pak? Kalau sudah kita meraih surga, dijauhkan dari api neraka, jauh dari api neraka, masuk surga. Allah sebut dalikal fauzul azim. Itu kesuksesan yang besar. Fauz, faza, kemenangan, keberuntungan, sukses. Maka tidak ada kesuksesan yang paling besar, yang hakiki, melebihi kesuksesan ketika seseorang jauh dari api neraka, masuk surga. Dan itulah ayat yang sering kita dengar. Ayat yang sering kita dengar dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan namanya mati. Semuanya merasakan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan diberikan balasan yang sempurna pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, masuk surga, faqad faz, sungguh telah menang, sukses, berhasil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, memperdaya. Senangnya dunia itu kayak fata morgana. Allah mengatakan kenikmatan, senangnya dunia itu fata morgana, menipu. Ketika kita belum memilikinya, itu rasa-rasanya wah enak ya. Setelah sudah mempunyai, memiliki, terus menerus menikmati itu biasa. Di kampung, Pak, di kampung itu makan sate setahun sekali. Pada saat hari Raya Idul Adha. Akhirnya anak kampung ini masuk pesantren. Masuk pesantren. Alhamdulillah tiap hari lauknya sate. Sate, Pak, daging terus. Hari pertama itu Masya Allah makannya luar biasa, 2 piring. Sebulan, setahun makan sate biasa. Justru yang dicari sayur asam sama ikan asin. Bila perlu kalau ada yang bawa sambal terasi itu, Pak, surga dunia katanya. Kenapa? Itulah nikmat dunia. Nikmat dunia itu apa? Gurur. Dilihat dari jauh kayak ada air. Setelah dideketin nggak ada. Ketika belum memiliki, wah luar biasa. Seandainya ketika sudah punya, biasa.
Jadi nikmat dunia itu kalau sudah dirasa biasa-biasa saja. Namun nikmat akhirat ketika dirasa luar biasa, semakin hari semakin nikmat. Di dunia semakin bertambah umur semakin ganteng apa semakin Kan umur 40 kan umur kematangan. Setelah matang 50, 60. Umur 40 kan matang Pak. Habis matang, kalau pepaya habis matang kemana Pak? Tapi katanya orang Padang, kalau kita nggak gitu Sal, kita ini kayak apa? Kayak kelapa. Semakin tua semakin bersantan ya. Santan pun kalau sudah dikupas, sudah diperas, taruh luar bentar basi ya. Maka kenikmatan dunia kalau sudah dirasa didapat biasa. Namun nikmat akhirat jika didapat dirasa luar biasa. Kenapa? Semakin hari semakin bertambah nikmat, semakin hari semakin glowing. Di surga itu ada namanya suq, pasar ya, pasar kanan. Yang keluar itu laki-laki, yang masa itu laki-lakinya. Setelah pulang dari pasar ketemu dengan yang di rumah, itu istrinya terheran-heran, kok tambah ganteng. Jadi istrinya apa? Ketika ada menyambut suaminya yang dari pasar itu semakin glowing. Itu di mana? Surga. Tapi kalau pasar Pondok Gede, bukan di mallnya Pak, di pasarnya Pondok Gede itu Pak. Pas pergi pakai minyak wangi bersih, masuklah Pak pasar. Pulang-pulang Masya Allah ya. Luar biasa ya. Sehingga Allah mengatakan dalikal fauzul azim, kemenangan yang besar. Maka seseorang dikatakan menang jika dikasih warisan dia ambil haknya sesuai dengan warisan, itu menang. Justru yang gak menang yang rakus, yang takuluna turasa aklal lammah, mereka yang makan harta warisan dengan laman. Takuluna turasa aklal laman, mereka yang memakan harta warisan dengan cara rakus, kelihatannya menang di dunia, namun dibakar nanti dengan warisannya. Namun yang mengambil haknya, dalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar. Kenapa? Karena ketika engkau mengambil sesuai dengan hakmu, nah bagianmu, termasuk bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillah, adapun yang durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, bukan haknya diambil, rakus makannya, makan warisannya. Wa yata'adda hududah, Allah kasih batasannya, masih melanggar. Mungkin enggak? Mungkin. Bukan haknya dimakan. Yudkhilhu naron, Allah masukkan ke dalam api neraka, khalidan, kekal, fiha, di dalamnya, walahu adabum muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Dan Allah sebutkan dalam ayat kabar gembira dan ancaman setelah waris, ketika menyebutkan mereka yang taat masuk surga dan mereka kekal, dan lafaz kekalnya Allah mengatakan khalidina, jamak. Ketika neraka Allah mengatakan khalidan, tidak jamak, mufrad. Ulama tafsir beberapa makna. Yang pertama, disebutkan jamak karena kekalnya mu'abbad. Jadi ada kekal, itu kekal yang abadi.
Ada yang kekal, ghairu mu'abbad, kekal tapi gak abadi. Maksudnya apa? Siksanya lama di neraka, namun masih ada harapan masuk surga. Kenapa? Karena masih punya keimanan. Sehingga ada mukhallad mu'abbad, ada mukhallad ghairu mu'abbad, tapi menunjukkan lama. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan jamak ketika masuk surga. Karena orang yang masuk surga, orang beriman yang masuk surga, dia bisa memberikan syafaat. Orang yang masuk surga, dia bisa memberi syafaat. Dan memang benar dan betul. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam asar Imam Mujahid, beliau menegaskan, perbanyaklah saudara-saudara mukmin yang soleh. Kenapa? Karena mereka punya hak syafaat. Kayak apa? Teman yang mahal itu teman yang kita dapati dari orang beriman yang baik. Orang baik mencari orang mukmin baik itu di mana, Pak? Tempatnya, Pak? Mencari teman orang baik mukmin di mana? Mudah, Pak. Masjid. Enggak ada kan mau ke masjid mau cari sandal? Pasti di luar. Sholatnya belakangan, keluarnya duluan. Kenapa? Cari sandal. Tapi Pak, sangat jarang. Selain itu Pak, insya Allah orang yang ke masjid, Allah mengatakan ketika dalam surat At-Taubah, ketika menyebutkan tentang laki-laki yang Allah puji, Allah menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 108, jangan sholat di masjid diror, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik, masjid yang lebih layak untuk kalian datangi, engkau sholat dalamnya adalah masjid Rasulullah SAW. Maka disebutkan fihi rijal, di dalamnya ada laki-laki yang mereka suka mensucikan diri. Maka orang yang ke masjid, insya Allah Pak, orang yang termasuk orang yang suka mensucikan diri, mensucikan dari kesyirikan, dari perangkai yang baik, dari sesuatu yang yang tercela. Taib, karena waktunya sudah habis, biar tidak melampaui batas, kita cukupkan dulu. Jadi apa? Kita akan bahas insya Allah kenapa menggunakan khalidina dalam surga, kenapa dalam neraka khalidan. Kenapa ada jamak? Kenapa menggunakan jamak ketika di surga? Kenapa menggunakan neraka dengan mufrad? Mufrad dengan dalam api neraka. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Semoga Kita belajar bareng, Pak. Kita terlalu sehat. Alhamdulillah. Amin kita ya. Insyaallah. Sehat selalu, Pak. Sehat, alhamdulillah. Insyaallah. Barakah ya. Hah? Barakah. Alhamdulillah insyaallah. Semoga. Baik. Sehat terus, Pak. Enggak, Pak.